Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Miss Yuyun, Miss Dwi. Kita akan memulai ibadah kita bersama keluarga besar SD Immanuel. Ya, kita akan menikmati kasih Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan selamat pagi Bapa. Kami datang memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Berkati anak-anak kami ya Tuhan. Apapun keadaan mereka saat ini, kami percaya Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Kita akan mengangkat satu pujian lagi yang mengatakan bahwa Allahku Besar. Kita akan menyanyikan satu pujian ini. Semangat ya, yang di rumah semangat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa,
dibawakan oleh Miss Ayu. Yeay. Kita akan siapkan hati kita, siapkan telinga kita, hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Ayu. Sekarang Miss Ayu akan menceritakan sebuah cerita yang luar biasa dari seorang tokoh Alkitab. Anak-anak di rumah duduk dengan baik. Semuanya Miss Ayu harapkan bisa duduk dengan tenang, pasang telinga baik-baik supaya kita akan mendengarkan cerita bersama-sama. Oke anak-anak? Nah sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami masih bisa hidup, kami menikmati hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan bagi setiap kami.
Tuhan, pada saat ini kami rindu sekali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, berikan kami telinga yang mau mendengar dan hati kami siap untuk menerima firman Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan, kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, Miss Ayu sekali lagi berharap semuanya duduk diam tenang. Kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kali ini Miss Ayu akan menceritakan tentang kisah Musa. Bagaimana Musa diselamatkan. Nah, anak-anak dengarkan dengan baik ya. Oke. Jika anak-anak di rumah mempunyai Alkitab, silakan membuka Keluaran 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Di dalam Keluaran ini ingin menceritakan tentang kisah Musa lahir dan diselamatkan. Oke anak-anak, coba tenang, pasang telinganya baik-baik. Miss Ayu seperti mendengar suara bayi menangis di dekat sungai. Wah, benar anak-anak, ada bayi yang menangis. Yuk, bersama Miss Ayu kita lihat bersama-sama ya. Ayo, cepat. Aku baru saja melahirkan anakku. Aku adalah orang Israel. Aku melahirkan bayi laki-laki. Pada saat ini, seorang raja Firaun, dia membuat sebuah perintah bahwa semua bayi laki-laki yang lahir dari orang Israel harus dibunuh. Bagaimana dengan bayiku? Aku sangat menyayanginya. Apa yang harus aku lakukan? Oh Tuhan, tolong selamatkan bayiku. Aku masih ingin dia selamat Tuhan. Nak, Ibu akan membiarkanmu di sungai ini. Dan Ibu berharap kemanapun kamu sampai, kepada siapapun, kamu akan selamat. Ini satu-satunya jalan. Tidak ada cara lain yang harus Ibu lakukan. Sebenarnya Ibu sangat menyayangimu, tapi Ibu melakukan ini dengan terpaksa agar kamu dapat selamat. Ibu akan menyuruh kakakmu yang bernama Maryam. Dia yang akan mengikutimu pelan-pelan dan melihat di mana kamu sampai. Baiklah bayiku, maafkan Ibu ya. Ibu akan melepaskanmu di sini. Selamat tinggal bayiku. Nah, anak-anak melihat tadi ya, ada seorang ibu, dia sementara menggendong bayinya. Anak-anak tahu bahwa itu adalah bayi Musa. Pada saat itu di tanah Mesir, setelah Yusuf meninggal, ada seorang penguasa yang baru yang bernama Raja Firaun. Nah anak-anak, pada saat itu orang Israel semakin hari semakin bertambah banyak. Raja Firaun takut, aduh nanti kalau orang Israel itu bertambah banyak, maka dia akan berkuasa di dalam negeri ini. Aku tidak suka jika orang Israel berkuasa. Begitu kata Raja Firaun. Akhirnya dia memikirkan cara. Saya harus menyuruh semua laki-laki bahkan perempuan juga. Suruh aja mereka kerja supaya mereka tidak bertahan tinggal di Mesir dan mereka pergi jauh. Begitu katanya. Akhirnya apa? Semua orang Israel disuruh untuk bekerja keras. Jika tidak bekerja mereka dipukul, ada yang menangis, ada yang lapar, ada yang tidak berdaya lagi. Tetapi apa anak-anak? Mereka punya Tuhan yang berkuasa. Sekalipun mereka lapar, sekalipun mereka dipukul, bahkan setiap hari mereka harus lelah karena bekerja, tapi mereka bertahan hidup. Akhirnya apa? Firaun berpikir lagi, waduh, orang Israel ini tidak bisa, mereka menyerah. Apa yang harus saya buat? Sedangkan setiap hari orang Israel bertambah banyak. Semakin hari semakin bertambah banyak. Firaun semakin takut
Kenapa? Karena jika orang Israel bertambah banyak, maka mungkin saja akan ada lagi dari keturunan Israel yang akan menjadi penguasa seperti Yusuf. Jika anak-anak pernah mendengar cerita Yusuf ya. Nah anak-anak, akhirnya Firaun berpikir, oke, saya memikirkan cara yang lebih baik lagi. Menurut Firaun ya, itu sangat baik menurut dia. Akhirnya dia bilang, hai semua perawat-perawat yang ada di istana Mesir, kalau nanti ada seorang bayi laki-laki yang lahir dari orang Israel, kamu bunuh saja dia. Bunuh anak-anak, luar biasa sekali. Bunuh semua anak laki-laki yang lahir jika itu adalah bayi dari orang Israel. Katanya seperti itu. Tetapi kalau bayi perempuan ya udah biarkan saja dia hidup. Kenapa? Karena penguasa pada saat itu adalah seorang laki-laki. Jadi kalau perempuan ya tidak apa-apa. Biar mereka hidup menjadi pembantu untuk negara dan semua ratu di istana Mesir pada saat itu. Akhirnya apa? Semua perawat disuruh membunuh bayi laki-laki. Anak-anak lihat tadi, seorang ibu dari Musa, ketika dia melahirkan dia takut sekali. Kenapa? Karena bayi yang dia lahirkan itu adalah anak laki-laki. Anak saya akan mati dibunuh. Kenapa? Karena memang sudah seperti itu peraturannya. Akhirnya seperti tadi ya, ibu tadi itu dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Dalam keadaan yang paling sulit, tidak ada jalan keluar yang lain. Sedikit lagi anaknya itu akan mati. Kenapa? Karena dia laki-laki. Akhirnya apa? Tuhan, tolong saya, katanya tadi. Kenapa? Supaya bayinya itu, anak laki-lakinya itu bisa selamat. Secara manusia tidak ada cara. Karena di situ yang banyak sekali itu juga banyak tentara-tentara Mesir. Mereka sangat berkuasa. Mereka dengan mudah sekali menangkap bayi-bayi. Sekalipun bayi itu menangis, mereka dengan kuasanya bisa membunuh bayi-bayi itu. Nah, anak-anak, karena pertolongan Tuhan, si ibu tadi, ibu dari Musa, membawa bayinya di pinggir sungai. Dengan iman dia berharap, Tuhan tolong, dengan cara apapun Tuhan menolong anak saya. Akhirnya apa? Dia taruh anaknya di keranjang tadi ya. Setelah itu dari jauh disuruh kakaknya yang bernama Maryam, pergi ya, kamu ikut adikmu. Lihat kemana dia akan berhenti. Tetapi tetap hati-hati supaya tidak ada orang-orang Mesir yang melihat. Nanti kamu akan ditangkap. Katanya seperti itu. Akhirnya Maryam mengikuti bayinya dibawa sama arus sungai. Tapi anak-anak, tidak terjadi sesuatu hal yang menakutkan atau membahayakan. Anak itu dipelihara oleh Tuhan. Dia dijaga oleh Tuhan. Karena dia adalah anak dari orang yang takut akan Tuhan. Nah, sampailah di sebuah tempat. Wah, datang seorang anak dari Raja Firaun yang sangat cantik. Waduh, Putri Firaun berkata, ada apa di sana ya? Sepertinya ada sesuatu di dalam keranjang itu. Katanya seperti itu. Akhirnya dia melihat, ada apa anak-anak? Apakah ada emas? Atau apakah ada kue? Atau ada buah-buahan? Ayo kita lihat bersama dengan Putri Firaun. Nah, ketika dia mendekati, wah, seorang bayi mungil, bayi yang sangat cakep, yang sangat ganteng. Diambil bayi itu, dilihat, wah luar biasa. Dan akhirnya apa? Putri Firaun membawa bayi itu ke istana. Dia rawat bayi itu dan bahkan dia mencari pengasuh, dan pengasuh itu adalah ibu dari Musa, bayi mungil tadi. Tidak ada yang tahu, tidak pernah terpikirkan oleh ibu dari Musa, bayi kecil tadi. Dia tidak pernah membayangkan kalau anaknya akan selamat dan bahkan dia dipelihara oleh putri dari Raja Firaun. Anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tidak pernah kita bayangkan. Banyak sekali musibah yang terjadi. Apalagi pada saat sekarang, banyak sekali yang terjadi. Yang paling masih membuat kita sedih, membuat kadang kita putus asa, yaitu apa? Virus corona yang masih semakin hari semakin menyebar di tempat kita di sini, bahkan di seluruh dunia ini.
Anak-anak, coba perhatikan dengan baik. Kita ada sampai hari ini, kita masih ada seperti bayi Musa tadi. Dia diselamatkan, dia diambil dan dipelihara oleh putri Firaun. Ada apa? Apa sih maksud dari semua yang terjadi? Perlu kalian tahu bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk kita sehingga kita ada sampai hari ini. Jangan takut. Tuhan punya cara. Tuhan punya beribu-ribu cara untuk anak-anaknya. Bahkan mungkin yang sampai hari ini orang tuanya kehilangan pekerjaan. Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, usaha-usahanya gagal dan tidak mendapatkan uang sama sekali. Percaya, kita ada saja, berarti ada rencana Tuhan yang indah buat kita. Anak-anak, Miss Ayu mengajak kita tetap dalam pengharapan. Kita tetap meyakini bahwa Tuhan pasti menolong kita. Dan ada sesuatu hal luar biasa yang Tuhan akan berikan untuk setiap kita. Tetap setia, tetap berdoa, dan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan. Dari kisah tentang bayi Musa, kami boleh belajar bahwa kami ada saja sampai hari ini. Itu bukti bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Tuhan merencanakan sesuatu yang baik ke depannya yang tidak pernah kami tahu. Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang baik akan terjadi tepat pada waktu sesuai dengan waktu Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan, berkati keluarga kami, berkati masa depan kami, berkati orang tua kami. Kami yang mungkin Tuhan ada orang tua yang tidak lagi bekerja. Banyak usaha-usaha yang gagal dan bahkan bangkrut Tuhan. Tuhan tolong tetap pelihara kami. Dan satu hal kami minta Tuhan, tetap menguatkan hati kami agar kami tetap meyakini dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar pada hari ini. Berkati hari ini, besok, dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, sampai jumpa pada Jumat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.